sampaikan bersama jaringan Mnet Radio Pemersatu Hati selalu dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimat, sahabat sehat Maripro di mana saja Anda berada yang sedang monitor di FM 104,2 dan live streaming Mnet Radio. Alhamdulillah di pagi ini 2 Desember 2021 ya, telah berada di penghujung tahun 2021 kita. Kembali Allah mempertemukan di udara ya, di ajang tausiah subuh bersama jamu tetes Maripro, makin nyata makin terasa lebih dari jamu tetes biasa. Telah lama juga ya Pangeran Kubang tidak mengisi rondengan sahabat semua di ajang tausiah subuh ini. Semoga karunia Allah tetap bersama kita semua dan tetap memberikan nikmat keimanan bersama nikmat kesehatan. Karena kesehatan ini paling utama sekali, sebab dengan kesehatan kita akan mudah melakukan segala aktivitas kita. Dan seperti biasa selama lebih 1 jam ke depan kita akan menghadirkan kajian tausiah subuh di rondengan kita bersama Ustadz Uge yang tentunya tidak asing lagi ya. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di studio Tasya FM. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Lama tidak bertemu Ustadz ya? Iya lama banget. Rindu juga nih Pangeran Kubang dengan Ustadz nih. Wow. Tapi mengobati kerinduan dengan status gokil Ustadz Uge di Facebook. Waduh. Iya. Oke, silakan disapa sahabat kita Ustadz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Apa tema kita pagi ini? Masih hadiah menurut pandangan Islam bagian kedua. Ya kaum muslimin dan muslimat, ini dia kajian dari Ustadz Uge mengenai pandangan Islam mengenai pemberian hadiah. Silakan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, sikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, segala puji dan syukur kembali kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga dengan segala apa yang beliau limpahkan kepada kita, memberikan kita sanggup untuk melanjutkan kehidupan kita. Kita bisa makan, bisa minum, bisa bernafas, bisa beraktivitas, bisa melakukan sesuatu agenda, rutinitas, serta pekerjaan kita di atas dunia ini. Bagi kita mungkin yang tugasnya mencari nafkah untuk keluarga,
sehingga Allah berikan nikmatnya kepada kita semua. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang beliau limpahkan kepada kita merupakan suatu manfaat dalam kehidupan kita. Dengan banyaknya nikmat Allah itu, maka ketika kita mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga tantang kita dalam ayatnya, in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kata Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah juga mengatakan, inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami berikan nikmat yang banyak kepadamu, kata Allah. Dari sekian banyaknya nikmat Allah, maka tugas kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana melakukan segala perintah beliau, meninggalkan segala apa yang beliau larang dalam kehidupan kita. Bagaimana contohnya? Dari ayat tadi Allah menyambungnya, fasalli lirabbik. Yang pertama kata Allah, salatlah engkau kepada Tuhanmu. Ternyata salat itu bukan saja suatu perintah Allah, tapi salat juga merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Semakin kita tunduk, semakin kita patuh dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah suatu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanhar, berkorbanlah untuk jalan Allah. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, jadi mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah adalah suatu bentuk syukur manusia kepada Khaliqnya. Mata kemana kita lihatkan, telinga kemana kita dengarkan, lidah apa yang kita ucapkan, tangan untuk apa kita ayunkan, kaki kemana kita langkahkan. Semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita gunakan untuk Allah, untuk menolong agama Allah. Jika nikmat itu sudah tepat kita pergunakan, maka Allah juga katakan Allah akan tambah nikmat itu, baik mungkin dari segi jumlahnya ataupun daripada segi berkahnya. Nikmat kalau banyak tapi nggak berkah, nggak ada gunanya. Nggak bisa memberikan kita ketenangan jiwa, kedamaian dalam hati, dan ketulusan di dalam sanubari kita. Tapi kalau seandainya berkah itu kita dapatkan, walaupun sedikit daripada jumlahnya, sedikit daripada hitungannya, tapi kalau berkahnya banyak, maka nikmat itu menjadikan kita bahagia dalam kehidupan kita. Sedikit tapi berkah membuat kita bahagia. Banyak kalau nggak berkah bisa menjadikan kita menderita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah merubah corak kehidupan dari alam kebodohan sampai kepada alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kegelapan hingga ke alam yang bercahaya, dari alam yang musyrik
ke alam yang bertauhid, dari alam yang non-Islam, memberikan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam, agama yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan kepada kita umatnya, menjadikan jalan keselamatan bagi kita. Keselamatan hidup di atas dunia sampai kepada keselamatan hidup di alam akhirat kelak. Makanya ketika kita beragama Islam, betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan Allah di dalam agama Islam dan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah dalam Islam, maka yakinlah kehidupan kita akan membuahkan hasil bahagia dunia wal akhirah. Makanya untuk itu Allah berpesan kepada kita sebetulnya melalui Al-Quran dan Sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis silmi kaffah. Wahai orang yang telah beriman, kata Allah, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu dengan secara totalitas, keseluruhan, baik dari segi pergaulan, dari segi pakaian, ucapan, amalan, ibadah, dan sebagainya. Mestilah kalian totalitas dalam menjalankan agama Islam. Ini pesan Allah. Ketika manusia itu, orang Islam itu betul-betul mengamalkan apa yang disarankan oleh agama, dan betul pula meninggalkan apa yang tidak dibolehkan oleh agama Islam, maka yakinlah gak ada lagi keselamatan di sebalik keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Makanya Allah sebab itu kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Allah kepada umatnya kita, mari kita sama-sama kembali banyak-banyak mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, manusia di atas dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan suatu kelebihan dan juga ada keterbatasan atau kekurangan. Tapi walaupun seperti itu, ketika kita manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kelebihan, janganlah menjadikan kelebihan itu sebagai kesombongan dalam kehidupan. Dan sebaliknya, ketika kita manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dititipkan suatu kekurangan, suatu keterbatasan, maka jangan jadikan itu suatu alat, suatu sarana, suatu alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya di sebalik keterbatasan kita, di sebalik kekurangan, di sebalik apapun yang kita miliki itu, sebetulnya Allah ciptakan, Allah sisipkan, Allah berikan kepada kita suatu kelebihan yang mungkin kelebihan itu tidak dimiliki oleh orang lain. Makanya kita manusia sesungguhnya jangan hanya melihat apa yang tidak ada pada diri kita, sementara kita hanya bisa melihat suatu kelebihan yang ada pada manusia lain.
kita mesti tahu apa potensi yang ada pada diri kita, dan kita berusaha menggali potensi dan kelebihan kita. Kita berusaha meningkatkan kualitas kemampuan kita yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mungkin daripada segi fisik kita keterbatasan, tapi dari segi akal dan pikiran mungkin Allah berikan suatu kelebihan. Mungkin dari segi keterbatasan kita dari segi akal dan pikiran, tapi fisik kita mungkin Allah berikan suatu kelebihan. Mungkin dari segi fisik dan akal kita dalam keadaan keterbatasan, tapi mungkin saja dari segi kekayaan Allah limpahkan. Mungkin Allah berikan suatu kekurangan keluarga yang menyayangi kita mungkin, tapi Allah berikan mungkin jabatan yang begitu tinggi. Intinya apa? Bahwasanya di sebalik kekurangan yang kita miliki, Allah selipkan suatu kelebihan yang ada pada kehidupan kita. Nah, inilah yang mesti kita cari dan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Jangan hanya melihat suatu kekurangan saja, tapi ada kelebihan yang Allah titipkan kepada kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, maka daripada kelebihan-kelebihan kita masing-masing, manusia sebagai umat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kelebihan akal untuk berfikir, maka manusia ada kadang-kala dalam kehidupan kita mengadakan suatu kompetisi atau perlombaan atau pertandingan. Baik itu mungkin dari bidang olahraga, diadakan suatu pertandingan perlombaan. Dari segi tarik suara mungkin diadakan suatu perlombaan. Dari segi ilmu pengetahuan mungkin diadakan suatu perlombaan. Dari segi kemampuan, kelebihan, kerajinan tangan ataupun sebagainya, diadakan suatu kompetisi. Ini menjadikan manusia bagaimana mengolah daripada kelebihan yang ada pada kehidupan mereka. Daripada kelebihan mengolah apapun yang ada dalam kehidupan kita, baik itu secara fisik atau yang disebut dengan olahraga atau olah fisik, ataupun dari segi pikiran, olah otak mungkin, ataupun dari segi keterampilan, bagaimana mengolah suatu kelihayan, suatu kepandaian, ataupun daripada kelebihan lain. Maka kadang-kala manusia memberikan suatu peluang untuk mengeluarkan segala kemampuan mereka dan dijadikan suatu kompetisi dalam mencapai suatu hal. Maka ketika mencapai suatu kemenangan atau juara dalam suatu perlombaan dan pertandingan, maka dalam suatu kepanitiaan disediakan suatu hadiah dan diberikan kepada pemenangnya. Makanya tema yang kita angkat pada saat ini adalah hadiah dalam pandangan Islam bagian kedua. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan bahwasanya bagaimana hadiah itu dalam pandangan agama Islam. Telah kita sampaikan beberapa poin bahwasanya Islam itu memandang hadiah itu yang pertama kemarin. Islam itu ternyata menganjurkan untuk menerima hadiah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Mungkin ketika kita melakukan suatu perlombaan, kita menang, diberikan suatu hadiah. Mungkin dalam suatu pertandingan kita menang, lalu diberikan suatu hadiah.
Mungkin lombanya itu daripada segi kecerdasan kita paling tinggi nilainya, lalu diberikan suatu hadiah. Apapun bentuknya diberikan suatu penghargaan atau hadiah dari orang lain, baik itu daripada segi kepanitiaan ataupun daripada segi pribadi. Itulah yang dinamakan dengan hadiah penghargaan yang diberikan oleh orang lain yang kita terima dari prestasi yang telah kita ukir. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, lalu Islam itu pertama memandang hadiah itu dianjurkan untuk menerima hadiah. Yang kedua, menerima hadiah bukan berarti menerima sedekah. Itu telah kita uraikan pada pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, jangan pernah menolak hadiah. Nah ini, jangan pernah menolak hadiah. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti orang yang beri hadiah kecewa. Jadi Islam pun mengajarkan kita tentang hadiah, jangan menolak hadiah. Yang keempat, pada pertemuan saat ini adalah hadiah itu menurut Islam itu yang keempat adalah menerima hadiah sama dengan menerima rezeki. Nah ini, kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, ternyata hadiah itu dalam pandangan agama Islam adalah sebuah rezeki. Kenapa tidak? Apapun yang diberikan oleh orang lain kepada kita karena prestasi yang telah kita raih, ternyata itu sebuah rezeki sebetulnya. Rezeki itu banyak jalannya, banyak pintunya. Jadi bukan berarti rezeki itu tidak ada pintunya, banyak pintunya. Kadang-kadang pintunya itu daripada arah yang tidak disangka-sangka. Contoh, sedang kita duduk saja mungkin ada saja orang mengantarkan uang ke rumah kita. Nah itu arahnya tidak disangka-sangka loh. Jadi pintunya dari mana? Ya dari orang itu Allah memberikan pintu rezeki kita. Ada pula mungkin rezeki itu daripada suatu pertolongan yang kita berikan kepada orang lain. Dari mana pintunya? Ya pintunya dari pertolongan yang kita berikan kepada orang lain. Nggak sengaja saja kita nolong orang lain. Misal ada orang kehilangan dompet misalnya, lalu kita tolong menemukan dompet dia. Ternyata kita menemukan dompetnya yang isinya jutaan mungkin. Setelah kita berikan dan kita kembalikan kepada pemiliknya, lantas pemiliknya memberikan suatu hadiah kepada kita. Ini rasa terima kasih saya. Nah itu kan rezekinya. Mana pintunya? Ya melalui orang itu. Jadi rezeki itu sebetulnya banyak pintunya, bukan nggak ada pintunya, tapi banyak pintunya. Makanya disebut dengan pintu rezeki. Nah ini persoalannya, bukan tidak berpintu, tapi banyak pintunya. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, jadi menerima hadiah sebetulnya sama dengan menerima rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang Allah mendatangkan kepadanya suatu dari harta tanpa meminta, maka hendaklah ia menerimanya. Kenapa? Karena sesungguhnya itu adalah rezeki Allah yang Allah kirim kepadanya. Nah ini sahih. Ternyata Allah pun kadang-kadang mendatangkan rezeki itu kepada kita dari suatu hadiah yang tanpa kita minta. Nah itu rezeki Allah. Kita nggak pernah di suatu perlombaan saya minta itu, nggak pernah. Nah hadiah itu ternyata rezeki Allah. Karena suatu hal yang kita lakukan daripada usaha kita mencapai suatu prestasi juara, suatu kemenangan yang kita usahakan, begitu kemampuan telah kita kerahkan, usaha demi usaha telah kita lakukan, lantas kita menang.
lalu ada hadiah dari seseorang ataupun daripada suatu panitia, itu sebetulnya rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuknya, itu adalah rezeki Allah. Jadi kalau menerima hadiah sebetulnya sama dengan menerima rezeki Allah. Apapun bentuk hadiahnya, itu rezeki Allah. Pada hakikatnya datang dari Allah, tapi pintunya mana? Pintunya melalui usaha dengan melakukan suatu perlombaan dan diberikan kemenangan, itu pintunya. Ada pula pintu rezeki itu melalui orang yang meminta-minta. Ada pula pintu rezeki itu yang Allah berikan dari sesuatu yang tidak terduga. Banyak pintunya sebetulnya, bukan nggak ada pintunya. Makanya dalam kehidupan kita ini mungkin ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah pun bukakanlah kami pintu rezekimu. Nah ini berarti ada pintunya dong. Nah pintunya itulah yang kita cari. Dengan apa? Dengan ibadah dan amal. Semakin banyak kita beramal, semakin banyak kita beribadah, semakin banyak kita menolong orang, maka rezeki itu pun akan mudah datang kepada kita. Apalagi dengan banyak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki itu akan mudah. Maka pintu rezeki itulah yang kita cari sebetulnya. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, jadi menerima hadiah pada hakikatnya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak boleh kita tolak rezeki itu. Nggak boleh kita tolak hadiah itu, karena itu rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, pandangan Islam tentang hadiah itu adalah terima hadiah itu meskipun jumlahnya sedikit. Nah, ini penting, ini kita ketahui. Jangan pernah menilai hadiah itu dari jumlahnya, jangan. Ini mentang-mentang banyak hadiahnya, lalu kita dapatkan daripada usaha kita, lalu kita usahakan maksimal, kita bangga dan bahagia. Kenapa? Karena hadiahnya banyak. Mungkin 1 miliar, ataupun setengah miliar, ataupun puluhan juta mungkin. Nah, kita terima hadiah itu. Tapi kalau sedikit kita nggak mau, jangan. Yang namanya hadiah berapapun jumlahnya, terima dengan ikhlas. Itu namanya rezeki Allah. Jangan menerima hadiah itu di ketika hadiah itu banyak jumlahnya, jangan. Ini mentang-mentang sedikit lalu nggak terima, itu nggak boleh dalam Islam. Terima hadiah itu walaupun jumlahnya sedikit, walaupun nominalnya sedikit, walaupun bentuknya yang tidak kita inginkan daripada hadiah itu, walaupun hadiah itu tidak kita dambakan sebelumnya, tapi di ketika hadiah itu datang kepada kita, maka terima apa adanya. Itu memang anjuran agama di ketika hadiah itu datang dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, ini kadang-kadang banyak juga dalam persoalan urusan manusia di atas dunia ini. Banyak ini melihat bagaimana banyaknya hadiah itu atau jumlah nominal. Kalau seandainya sedikit nominalnya, maka hadiah itu kadang-kadang gak mau diterima. Baik itu pemberian orang tua kepada anaknya, ataupun anak kepada orang tuanya. Jangan lihat banyak sedikitnya. Ini bisa jadi membuat orang yang akan memberikan hadiah itu kecewa, bersedih. Ini mentang-mentang sedikit lalu gak mau terima, sedih orang yang beri hadiah jadinya. Jadi termasuk juga nih bagi orang tua, kalau seandainya ada anak kita yang beri hadiah, akan tetapi hadiah yang mereka berikan itu baru itu yang mereka sanggupi untuk berikan kepada kita, baru sedikit mungkin menurut kita, tapi mereka ingin berikan untuk kita kepada orang tua, maka terimalah dengan bahagia. Tampakkan senang kita
Kalau kita menerima hadiah daripada anak kita, apapun bentuk hadiahnya, jangan pernah mengatakan kok sedikit ya nak. Jangan katakan seperti itu. Atau besok tambah lagi ya nak. Jangan pernah katakan seperti itu. Tapi terima dengan lapang dada, ikhlas, dengan bahagia. Katakan kepada anak kita, makasih ya nak. Ini sangat berharga bagi mama, sangat berharga bagi papa. Jangan katakan kok sedikit ya nak. Ini kecewa anaknya nanti. Dengan hal seperti itu, walaupun kita orang tua menerima hadiah yang diberikan anak kita kepada kita, walaupun menurut akal dan pikiran kita sedikit, tapi jangan tampakkan kalau kita kecewa atau sedih menerima. Jangan. Itu kan juga rezeki Allah, tapi melalui anak kita. Berarti kita nggak pandai bersyukur dong. Begitu juga sebaliknya mungkin. Orang tua mungkin memberikan hadiah kepada kita karena sesuatu hal dan yang lainnya mungkin lalu orang tua kita berikan hadiah kepada kita. Lalu menurut kita, menurut pandangan kita, menurut penilaian kita, hadiah itu belum apa-apa. Kenapa sedikit gitu loh. Jangan katakan kepada orang tua, kok sedikit mak, kok sedikit pak. Teman saya mendapatkan hadiah dari papanya, dari mamanya banyak kemarin pak. Uangnya segitu. Lalu diberikan sepeda, motor, atau diberikan handphone. Jangan seperti itu. Itu membuat orang tua kita kecewa juga. Bahkan berdosa kita bilang seperti itu. Makanya menerima orang hadiah dari orang tua ataupun sebaliknya anak yang berikan kepada kita orang tua, terima dengan bentuk dan rasa gembira dan bangga. Nah ini tanda bersyukur kita kepada Allah. Katakan kepada anak kita mungkin, nak makasih ya nak, selama ini belum ada orang yang berikan kebahagiaan seperti ini. Nah ini sebaliknya juga mungkin anak yang terima hadiah dari orang tuanya. Makasih ya bunda, makasih ayah. Ini adalah hadiah terindah bagi saya yang membuat saya bahagia kehidupannya di atas dunia ini. Belum pernah saya terima hadiah yang membuat saya bahagia seperti ini. Nah ini kan suatu kebaikan ini. Orang tua bahagia, anak bahagia. Nah ini hadiah. Menerima hadiah meskipun jumlahnya sedikit. Ini etika dalam pandangan Islam untuk menerima hadiah. Selanjutnya, Islam memandang hadiah itu adalah boleh menerima hadiah dari lawan jenis selama tidak menimbulkan suatu godaan atau fitnah. Nah ini boleh nih. Kalau seandainya ada yang bukan muhrim, laki-laki menerima hadiah dari wanita yang bukan muhrim, boleh dalam pandangan Islam, boleh silakan. Atau wanita menerima hadiah dari laki-laki yang non muhrim, boleh diterima, boleh silakan. Contohnya sedikit, mana ada suatu perlombaan lalu yang beri hadiah itu adalah laki-laki, kebetulan ketua panitianya laki-laki, lalu mereka berikan kepada yang ikut lomba itu wanita. Bolehkah seperti itu? Boleh, kenapa tidak? Tapi dengan catatan jangan menimbulkan fitnah atau godaan. Nah ini Islam memandang. Jangan sampai memberikan hadiah itu menimbulkan suatu fitnah. Apa contohnya? Contoh seorang duda berikan hadiah kepada janda, lalu dengan cara tidak terbuka kepada orang lain atau sembunyi-sembunyi. Nah ini menimbulkan fitnah ini. Bahkan menimbulkan suatu godaan dari seorang janda. Ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Itulah Islam memandang hadiah. Mudah-mudahan apapun yang kita sampaikan pada saat ini dan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya ketika hadiah itu wajar dan layak untuk kita terima, apalagi daripada prestasi yang kita ukir, atau anak kita berhasil dalam
sekolahnya, dalam menuntut ilmunya, dalam perkuliahan mereka. Lalu ada suatu penghargaan yang diberikan oleh sesuatu atau seseorang kepada mereka, maka sesungguhnya itu adalah nikmat Allah. Tapi walaupun seperti itu, jangan menjadikan hadiah itu suatu kebanggaan kita dengan memberikan suatu rasa tidak nyaman kepada orang lain. Jangan menjadikan kita sombong dengan apa yang telah kita miliki. Jangan menjadikan hadiah itu menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena semua hadiah, semua penghargaan yang kita dapatkan dari manapun, dari siapapun, itu pada hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja mungkin perantaranya melalui manusia lain. Mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu manfaat dan tambahan ilmu pengetahuan untuk kita semua, terutama bagi yang menyampaikan, dan semoga ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.